Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya. Jelas apa yang disampaikan Jokowi. Jokowi tidak ada sangkut pautnya dengan namanya koalisi. Mau koalisi besar ke, mau koalisi kecil ke, itu urusan partai politik. Kita menggaris batas dulu mana urusan politik elektoral dan mana urusan politik negara. Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, tetap menjalankan kepemimpinannya di periode kedua. Clear. Tetapi saat ini lucu bagaimana para politisi, ya, para partai mencoba untuk meminta dukungan Jokowi. Kita lihat kemarin ada peristiwa deklarasi besar-besaran, ada koalisi besar antara 4 partai, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. 4 partai ini sudah mendeklarasikan untuk mendukung Prabowo. Nah, pada saat ini kita melihat bahwa ya politik 2024 ini yang terjadi ajang kompetisi para elit, yang dimana masyarakat akar rumput, masyarakat kecil hanya menanti menunggu sampai saat ini apa sih tawaran yang dilakukan oleh para koalisi saat ini. Dan sangat lucu juga, para koalisi ini juga mencoba untuk menarik simpatik Jokowi. Dan pada saat deklarasi kemarin, oleh Partai Gerindra dan kawan-kawannya, menyampaikan bahwa ada dukungan Jokowi. Ini kan lucu bagi kita. Apa ya, 2019 dulu, perlawanan habis-habisan Prabowo sama Jokowi. Saat 2024 nanti, Prabowo dan antek-anteknya mencoba untuk mencari dukungan Jokowi. Ya, gitulah kita melihat bagaimana peristiwa politik kita saat ini. Oleh karena itu kalau kita bicara masalah partai politik, pasti dia punya ideologinya. Ngapain pergi caplok dukungan dari Jokowi? Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, pasti memiliki role model kepemimpinannya sendiri. Ya kalau saat ini Prabowo mengusungkan dengan konsep sebagai figur yang baru, sebagai pemimpin yang baru 2024, setidaknya memberikan rel politiknya sendiri. Ngapain harus ngemis di Jokowi, harus minta dukungan dari Jokowi? Ya saya rasa kalau itu dilakukan terus-menerus, ya seakan-akan bahwa apa yang menjadi keputusan politik di negara ini adalah berdasarkan arahan Jokowi. Padahal kita tahu bahwa para partai politik, para ketua umum partai, para capres ini, setidaknya ayo mencari dukungan publik. Mencoba untuk menawarkan ide-ide terbaik, gagasan-gagasan terbaik kepada publik, agar publik bisa menilai mana yang pantas. Oleh karena itu semoga masyarakat dicerdaskan. Jangan sampai terjebak oleh ya berbagai macam gelakatan politik yang dilakukan, ya terjadi persoalan politik yang dimainkan oleh para elit ini. Saya rasa bahwa tidak mencerdaskan kita sama sekali. Masyarakat selalu objektif untuk melihat politik saat ini. Oleh karena itu koalisi gemuk ke koalisi kurus ke, yo masyarakat tidak tahu itu. Silakan berkoalisi sebanyak-banyaknya. Yang penting bagaimana capres atau partai pengusung, ayo menawarkan ide gagasan untuk kemajuan negara. Jangan seakan-akan narasinya bahwa melanjutkan kinerja Presiden Jokowi, melanjutkan arah kepemimpinan Jokowi. Ya, Jokowi sebagai presiden ada periodisasinya. Tetapi pembangunan negara yang sudah dicanangkan dalam program nasional, dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, itu berkelanjutan. Jadi kalau narasi-narasi minta dukungan dari Jokowi, narasinya bahwa
akan melanjutkan kinerja Jokowi, ya jangan sampai itu cuma intrik politik saja untuk mencari dukungan Jokowi dan juga mencari para relawan-relawan atau para masyarakat yang saat ini mereka sangat setuju dengan kinerja Jokowi dengan indeks kepuasan publik 82%. Nah, jangan sampai partai politik atau 3 capres ini, ya saya mau katakan 2 lah, Ganjar sama Prabowo, mencoba untuk menarik simpatik atau dukungan dari Jokowi untuk mencari politik elektoral. Tidak melihat bagaimana politik karya, tidak melihat masalah kepentingan negara jangka panjang. Oleh karena itu saya mau sampaikan bahwa ya publik kita jangan sampai dibodohi oleh isu-isu politik para elit yang seakan-akan memakai kepentingan bangsa, memakai kepentingan negara, kepentingan rakyat, tetapi itu cuma dalil untuk kepentingan kelompok mereka. Saya berpikir bahwa 2024 nanti tentunya pasti hanya cuma 3 calon. Dan 3 calon ini tentunya mereka memiliki poros koalisinya masing-masing. Jadi 2024 clear hanya ada 3 poros, hanya ada 3 capres. Minus cawapres. Cawapres ini jadi misterius karena setiap partai mencoba untuk mencari teman koalisinya dengan mementingkan kepentingan cawapresnya, yaitu urusan elit partai. Tapi pada saat ini saya mau sampaikan kepada publik, publik harus cerdas untuk bagaimana melihat ini. Jangan sampai kita terjebak oleh kamuflase yang dimainkan oleh para elit partai, ya, mencoba untuk memakai nama presiden, mencoba memakai nama negara, mencoba memakai nama program berkelanjutan untuk membius masyarakat. Oleh karena itu, ayo publik harus cerdas, publik harus mampu mengkritisi. Kita jangan lupa peristiwa 2019. 2019 menjadi dasar untuk bagaimana kita menganalisis, untuk bagaimana kita melihat kepentingan politik 2024. Karena apa? Jangan sampai elit politik saat ini berbicara masalah koalisi, berbicara kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan personal, kepentingan elektoral, tetapi tidak bicarakan masalah kepentingan bangsa. Itu yang harus kita harapkan. Supaya apa? Publik harus cerdaskan. Kita harus cerdas untuk mencerdaskan. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam politik yang sifatnya memecah belah bangsa. Akhirnya kita habis energi, habis waktu untuk urus hal-hal yang tidak substansial. Terima kasih. Saya Edo Koisin. Sampai ketemu lagi.